Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita sedang merayakan Natal. Natal artinya kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita bersuka cita, bergembira, berbahagia ketika kita merayakan Natal? Saudara-saudara, jangan sampai kita salah mengerti, salah memiliki sukacita ketika kita merayakan Natal. Jangan kita bersuka cita karena banyak kegiatan, banyak perayaan, banyak hal-hal yang menarik di masa-masa Natal ini. Itu adalah sukacita yang salah. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang-orang yang telah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita bersuka cita ketika kita merayakan Natal karena Tuhan Yesus datang untuk memberikan keselamatan bagi kita manusia yang berdosa. Kalau kita membaca di kitab Injil pertama atau pasal pertama ayat 21, di sini dikatakan, ia yaitu Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau yaitu Yusuf akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, sangat jelas di sini dikatakan dia, yaitu Tuhan Yesus, datang untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Pertanyaannya, kenapa manusia harus diselamatkan? Jawabannya, karena manusia adalah orang berdosa, orang yang berbuat salah di hadapan Tuhan, orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan. Dalam hidup kita tidak bisa menyangkal kita telah melakukan banyak sekali kesalahan dan dosa. Dan hal itu benar-benar menyakiti hati Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan kita, dia adalah pribadi yang kudus, dia adalah pribadi yang adil, dia adalah pribadi yang benar. Dan dia akan mengadili kita, menghakimi kita. Dan kita akan menerima upah, yaitu maut, yaitu kebinasaan yang kekal di dalam neraka oleh karena dosa. Kita tidak akan bisa selamat dengan cara apapun, dengan usaha kita apapun. Bahkan juga manusia lain tidak bisa menyelamatkan kita karena mereka adalah orang berdosa. Jadi manusia adalah orang berdosa akan dihukum ke dalam neraka selama-lamanya oleh Tuhan Allah. Jadi bagaimana caranya? Kita sangat membutuhkan juru selamat. Tuhan Allah tidak hanya adil, benar, dan kudus. Dia juga adalah maha kasih. Maka dia mengutus Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi seorang manusia. Dia lahir ke dalam dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Bagaimana caranya? Kita melihat nantinya Tuhan Yesus, dia rela menyerahkan dirinya untuk menderita, untuk mencurahkan darahnya di atas kayu salib, untuk mati di atas kayu salib, demi menanggung dosa-dosa kita, menanggung hukuman dosa-dosa kita, memikul segala kejahatan kita dan segala murka Tuhan atas dosa ditimpakan kepadanya. Dia menyerahkan dirinya menjadi korban penebusan untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi bukan lagi kita yang menanggung hukuman dosa kita karena Allah begitu mengasihi kita, tetapi anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak usah tanggung hukuman dosa kita. Kita bebas karena Tuhan Yesus telah menyelesaikan hukuman atas dosa tersebut melalui kematiannya, mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Saudara-saudara, kita melihat selanjutnya bagaimana Tuhan Yesus mati, dikuburkan, namun dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan kematian dan dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, tidak ada keselamatan, pengharapan bagi manusia selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita manusia adalah sesungguhnya adalah orang-orang yang layak untuk dihukum, yang tidak punya masa depan. Tetapi melalui kelahiran Tuhan Yesus, kita memperoleh hari esok, memperoleh pengharapan yang kekal. Jadi kita harus bersuka cita, harus bersyukur, harus memuji Tuhan Allah, karena dia
datang untuk menyelamatkan kita. Manusia yang sudah tidak punya pengharapan, namun sekarang punya pengharapan karena Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan dialah satu-satunya pribadi, hanya dialah jalan keselamatan itu, hanya dialah juru selamat itu, tidak ada yang lain. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan dan kita harus datang kepadanya. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya, membuka hati kita untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kita yang sudah percaya, tentunya kita akan sungguh-sungguh beribadah dan kita mau lebih giat mengasihi Tuhan dengan hidup patuh pada perintahnya. Kita mau melayani Tuhan Yesus seumur hidup kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini memberikan kita suatu pengertian yang benar, sukacita yang sejati di masa perayaan Natal ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.